Katakan, kalau ternyata polisi tidak menemukan adanya warna pidana, sementara di publik sudah kadung menguncinya bahwa almarhum meninggal akibat pidana, itu sulit bagi polisi untuk bikin Mas Reza, kan nanti kalau orang itu ada tanda-tandanya, yang iPad tadi yang tadi kita bahas. Kalau ada orang yang mengalami satu kelainan dalam menjalani berbagai macam kehidupan aktivitas yang biasa kita lakukan, itu ada tanda-tandanya nggak? Oh jelas lah, namanya kelainan itu disebut kelainan karena ada sekumpulan gejala. Dari sekumpulan gejala itulah kemudian para ahli akan bisa menilai, oke, ini sudah masuk titik kelainan atau belum. Setiap orang pasti punya gejala-gejala, tapi tidak serta-merta setiap orang serta-merta akan disimpulkan pada saat itu punya kelainan. Nah, silakan dicek siapa yang tahu tentang kelainan. Ini bicara otopsi psikologis nih teh. Otopsi psikologi itu dilakukan dengan dua cara. Satu, menelusuri kembali riwayat kesehatan seseorang, siapapun itu. Jadi cek rekaman BPJS-nya seperti apa. Dia rutin mengunjungi layanan psikologi yang mana. Dari situ akan tergambar riwayat kesehatannya, termasuk kondisi kesehatan ketika yang bersangkutan sesaat sebelum meninggal dunia. Tapi persoalannya apa? Sekarang saya tanya, apa kabar? Baik. Nah, orang kita kalau ditanya apa kabar, jawabannya selalu itu. Kalau ke teman dekat jawaban saya nggak gitu. Oh, beda ya? Nah, mudah-mudahan. Coba tanya lagi Mas Reza. Apa kabar? I'm living. Hati-hati, itu mulai I. mulai idea itu, I'm living. Karena saya menangkap apa yang diucapkan beda dengan suasana itu batinnya. Mas, puber kedua udah mau 40. Gitu. Tadi saya mau bilang apa? Oke, riwayat kesehatan. Sayangnya orang kita kan tidak menganggap masalah kesehatan itu harus diseriuskan sejak dini. Udah kadung parah baru ke dokter gitu kan? Dengan kata lain, tidak ada lah mungkin rumah sakit yang memiliki medical record kita. Ada tidak rumah sakit yang menyimpan medical record kita secara berkala? Sekarang kayaknya sudah mulai. Sekarang sudah mulai. Sekarang untuk yang BPJS secara rutin. Nah, mudah-mudahan. Itu satu ya. Jadi ada cara tapi juga ada kendalanya ketika diterapkan di Indonesia. Cara yang kedua apa? Menanyai orang-orang yang dianggap tahu tentang kehidupan orang yang meninggal dunia itu. Teman, suami, istri, orang tua, anak dan seterusnya. Itu pun tidak mudah. Karena apa? Begitu saya tahu bahwa anggota keluarga saya punya misalnya kelainan gitu ya, tadi katakan kelainan, saya apa? Harus saya tutup. Karena sebagai keluarga saya harus menutup aib anggota keluarga saya. Itu bentuk kecintaan saya pada dia. Mas Reza, tadi Mas Reza sempat mention soal John Wayne Syndrome. Diplomat harus tampil prima. Tidak boleh menunjukkan kelemahan, kekurangan, even di media sosial mereka tuh harus. Oh iyalah, harus pakai topeng terus. Iya. Apakah orang yang punya John Wayne Syndrome menunjukkan iPad itu? Bisa jadi. Setiap orang kan sesungguhnya harus punya kelenturan dalam menghadapi situasi kan. Ada situasi yang menyenangkan dihadapi dengan pola respon seperti ini. Situasi yang berat akan dihadapi dengan cara seperti itu. Tapi tadi saya katakan, orang-orang yang berprofesi sebagai diplomat, tentara, polisi harus menetralkan segala sesuatu. Sehingga pola adaptasinya seolah-olah tunggal. Selama kita masih punya stamina untuk itu, kita masih bisa bertahan, masih bisa I'm living itu tadi. Tapi kalau sudah melewati ambang toleransi dan pada saat yang sama denial atau pengingkaran harus terus-menerus dilakukan, apa jadinya? Kolaps kan? Nggak sanggup lagi mengatakan I'm living. Akhirnya jatuh sakit, pingsan, melakukan perbuatan-perbuatan yang maladsuai, yang maladjustment, atau bahkan juga akhirnya bisa memilih untuk mengambil langkah-langkah yang sama sekali tidak produktif bagi kehidupan gitu. Seperti itu. Sebagai bicara soal psikologi dalam juga ya, Mas ya? Iya. Ini saya lagi terakhir mau cek teman-teman saya ngontak saya dari Deplu itu menunjukkan bahwa mereka menganggap masalahnya serius loh. Ada istilah vicarious trauma. Saya tidak bermaksud mendramatisasi tapi saya ingin mengatakan ada istilah vicarious trauma. Bahwa sebatas melihat, sebatas mendengar, sebatas menyimak berita tentang orang yang sangat kita kasihi, dia mengalami kemalangan, kita juga akhirnya bisa ikut tekanan batin kan? Iya. Nah, orang yang mengalami
perjalanan hidup yang sangat mengenaskan seperti Arya, itu kan pasti juga bisa merembet suasana batinnya ke sesama teman-teman Deplu. Pasti. Apalagi tadi saya katakan, teman-teman Deplu mengatakan mereka sudah dikumpulkan sedemikian rupa untuk mendapatkan briefing dan seterusnya. Saya tidak tahu isi briefingnya apa, tapi itu menunjukkan bahwa saya menafsirkan bahwa Kemlu menganggap ini sebagai situasi yang serius, sehingga mereka harus katakanlah punya pola penyikapan yang kurang lebih sama tentang bagaimana menghandle situasi ini sampai dikumpulkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari responnya, Kemlu responnya tidak terlalu reaktif ya. Iya. Tadi kembali lagi. Iya, memang cara-cara seperti kita itu. Kita berharap diplomat itu. reaktif itu seperti apa sih? Gak bisa. Memang itu mereka seperti itu. Iya. Jangan sampai membuat kemudian konflik atau situasi yang tidak menentu akhirnya ditangkap publik menjadi betul-betul situasi yang genting. Jangankan tata bicara, warna baju aja diplomat tuh diatur. Betul. Cara makan diatur. Iya. Mas Reza pernah selama jadi diplomat pernah mengalami situasi yang berbahaya? Tidak, tadi saya katakan tidak pernah. Itu situasi yang berat, tugas yang berat. Saya misalnya ya, Mas Gaib, saya masih attaché. Saya ingat betul waktu saya masih attaché, saya sudah dipercaya masuk dalam tim penyusunan naskah pidato presiden. Apakah itu berat? Sangat berat. Kata demi kata harus dipikirkan baik-baik. Tapi apakah pekerjaan-pekerjaan itu mendatangkan resiko maut bagi saya? Ya alhamdulillah sepanjang saya bekerja di sana saya tidak pernah berhadapan dengan situasi yang kritis seperti itu. Jadi sementara kan ini dikaitkan sama TPPO, dikaitkan sama resiko pekerjaannya. Meskipun kalau kita lihat IG-nya tidak ada aktivitas yang mengerikan sih yang dikerjakan oleh almarhum. Cuma spekulasi dari banyak orang kan udah semakin liar. Semakin lama polisi mengungkapkan ini, jadi semakin banyak konten kreator yang mendapat keuntungan dan juga membuat publik juga jadi bingung sebenarnya. Itu sebabnya dari sudut pandang psikologi forensik, proses penegakan hukum itu memang harus cepat dan ajak. Kenapa harus cepat? Agar setiap orang akhirnya bisa paham bahwa kalau melakukan perbuatan pelanggaran hukum, konsekuensinya datang cepat. Jadi hukum sebab akibatnya itu betul-betul terbangun. Tapi kalau molor proses penegakan hukum, maka efek gentarnya akan semakin kabur. Ya karena kan akhirnya yang rugi kan polisi juga. Nama baiknya jadi orang jadi curiga. Semua orang akhirnya bisa menjadi pakar, bercerita banyak hal, dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa polisi akan mengungkap ini. Kemarin Kompolnas datang ke keluarganya, sekarang datang ke TKP nih hari ini. Ke kosan melihat. Jadi kok jadi kita kan jadi kalau ngelihat Kompolnas turun berarti ada something wrong dong. Berarti ada yang harus dievaluasi dari kinerja polisi. Kompolnas lambatnya apa gimana? Kompolnas memang didirikan salah satunya untuk mengawasi, untuk meningkatkan kinerja Polri. Pada aspek itu menurut saya siapapun komisioner Kompolnas yang turun ke TKP misalnya, kalau kita anggap itu TKP ya, itu ya sebagai hal yang normatif aja gitu. Tapi dengan segala hormat saya, turun ataupun tidak turun Kompolnas, memang kita berharap ada informasi apa dari lembaga itu. Tidak ada lah. Kalaupun ada temuan hal yang baru, apalagi temuan yang menggegerkan gitu, saya yakin juga dipasoknya ke Polri, bukan ke kita. Nah, Mas Reza sempat bahas soal metode psikologis ya. Tadi sempat ngebahas. Kalau yang Mas Reza pelajari selama ini, apakah ada potensi tekanan yang luar biasa? Kalau misalnya dari lihat rentang usia ya, saya ada di usia yang sama dengan Arya Daru kebetulan. Itu memang lagi labil-labilnya. Apa perasaan ya, hormon yang mulai berkurang. Kalau dulu kan ABG hormon bertambah ya, sekarang hormon mulai berkurang. Mungkin harus dibedakan antara jenis kelamin satu dengan jenis kelamin lain kali ya, kalau bicara hormon. Kalau laki-laki lebih tough ya. Mungkin lebih stabil. Nggak tahu, beliau yang mungkin bisa udah melewati. Lebih kompeten bicara soal hormon mungkin. Kalau untuk di tekanan atau yang hebat, kita sudah menyingkirkan tadi potensi kemungkinan. Saya dengar gini, saya terima kabar ya, bahwa sebelum menjadi diplomat, almarhum ini bekerja sebagai local staff. Iya.
Local staff itu menguasai medan lebih bagus loh daripada diplomat. Betul, setuju. Karena dia sudah ibarat sudah mendarah daging di suatu negara gitu kan. Dia nanya apa aja ke local staff tuh. Jangan sekali-kali memusuhi local staff gitu kan. Bakal jadi bulan-bulanan itu diplomat gitu. Nah, karena dia berangkat karirnya dari seorang local staff di Myanmar pula, maka perkiraan saya ini orang tahan banting. Jadi anggapan-anggapan bahwa misalnya dia rapuh, lemah, gampang takut, jangan-jangan juga bisa kita kesampingkan. Karena sekali lagi sebelum dia jadi diplomat, dia sudah ditempa lebih dulu sebagai seorang local staff. Saya coba komunikasi dengan beberapa temannya. Semua teman-temannya juga ya kita bercerita dalam suasana hati yang berduka. Yang terkenang adalah potret almarhum sebagai sosok kawan yang baik, sosok pekerja yang tekun, yang disiplin dan seterusnya. Kalau kemungkinan pembunuhan, Mas Reza, mana celah yang bisa dikulik dari pernyataan polisi yang seencret-seencret? Ya tadi saya katakan gitu. Sedikit-sedikit kayak nge-spillnya tuh. Kalau mau dihabisi seseorang kan lazimnya akan melakukan perlawanan kan ya. Dan dalam momen konfrontasi atau semacam kalau itu, dia kenal, Mas, sebelumnya sudah berteman atau apa? Ini jadi berkembang kemana-mana. Iya, jadi berkembang. Netizen juga gue. Ya kemungkinan tetap ada. Tapi sejauh dari informasi yang saya bisa simak di media mengacu pada pernyataan Polri sendiri ya, kemungkinan tentang almarhum meninggal akibat pembunuhan paling tidak hingga saat ini belum ada, Mas. Belum terbaca lah. Sorry. Atau mungkin polisi berkaca pada kasus Vina Cirebon. Itu kan kayak pengen buru-buru. Terus kemudian akhirnya salah tangkap. Apa karena kasus itu polisi jadi sangat hati-hati? Ya semestinya begitu, bukan hanya karena itu. Dalam setiap penanganan kasus polisi harus tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Objektif itu apa? Ini berujung pada kehati-hatian. Kerja penegakan hukum oleh polisi itu harus objektif dalam pengertian pertama, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh menggunakan cara-cara abusif, cara-cara koruptif untuk mengungkap suatu kasus. Yang kedua, objektif bermakna bahwa proses pengungkapan kasus itu harus sesuai dengan koridor saintifik. Kan polisi sendiri mengatakan kami menangani kasus mengungkap dengan cara yang saintifik. Ya. Coba kita bayangkan, bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan harus tetap berada dalam koridor saintifik mengharuskan polisi kerja secara hati-hati. Konsekuensinya apa? Trade-off-nya apa? Waktu jadi panjang. Gitu kan? Karena itu tadi saya katakan berulang kali, bahkan bagi saya tidak jadi masalah andaikan nih seburuk-buruknya situasi adalah ketika polisi tidak kunjung berhasil mengungkap kasus ini. Apakah itu merupakan mimpi buruk? Mungkin mengecewakan publik, tapi bagi saya biasa aja. Atau mungkin ternyata hasilnya seperti yang rekan kami di Kedoya itu. Tadi saya katakan, kalau ternyata polisi tidak menemukan adanya warna pidana, sementara di publik sudah kadung menguncinya bahwa almarhum meninggal akibat pidana, itu sulit bagi polisi untuk bikin pengumuman. Gimana caranya polisi untuk memenuhi hasrat psikologis netizen? Memenuhi hasrat? Iya. Masa proses penegakan hukum mengikuti hasrat netizen? Yang disampaikan oleh polisi supaya netizen tidak lagi berspekulasi kalau ini pasti ditutup-tutupin nih. Ini pasti ada bintang-bintang yang bermain nih, tutup-tutupin gitu. Yang penting, orang penting. Nggak tahu saya. Ya post-truth itulah. Masyarakat sekarang kan lebih percaya. Semestinya teman-teman media yang lebih menguasai strategi mengkomunikasikan hal-hal sensitif ini kepada publik ya. Ini saya coba cek lagi Instagram almarhum ya. Dedaru _ Apa terakhir kali posting? Dia posting jual mobil, cuman ini nggak ada tanggalnya kalau Instagram ya. Apa? Ada pasti ada. Di bawah foto masa nggak ada? Di bawah foto. Kembali ke halaman foto pertama. Apa Mas? Dedaru _ Ini nggak ada deh kayaknya. 5 bulan 6 2025 terakhir. Almarhum ditemukan jasadnya tanggal berapa? Juli awal. Juli awal. Dan beliau baru ulang tahun 15 Juli kemarin. Ini tanggal 5 bulan Juni berarti ya. Ini terawat nggak sih oleh beliau?
Mobilnya? Bukan, medsosnya. Artinya mungkin udah selang sekian pekan baru dia posting lagi. Iya, dia posting nih bulanan, sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Berarti kita nggak juga bisa berharap terlalu banyak ini sebagai Dia terakhir ruang pribadi bagi dia. Kan? Dia terakhir posting mobil Suzuki yang punya dia yang dari Jogja, tanggal 5 bulan 6. Dedaru_ CHEE. Kemudian setelah itu postingan terakhirnya yang kedua tanggal 26 bulan Mei 2025. Dia memposting makanan. Kemudian dia posting waktu di Taipei 24 Mei 2025. Dia ke Taipei nih. Di posting terakhir tadi yang mobilnya, Mas. Mobil. Coba Mas dibuka komen, Mas. Komennya ini luar biasa. Komennya udah yang terbaru. Komen yang terbaru. Duka cita. Terus kami tidak percaya orang positive vibes almarhum bisa bunuh diri gitu. Dan rata-rata seperti Mas Reza bilang, hampir semua yang komen ini tidak mempercayai bahwa dia bunuh diri. Dan rata-rata minta polisi usut penjaga kos, ini pasti ditutup-tutupi segala macam. Jadi memang arah netizen ini udah nggak bisa kontrol. Sulit ya. Ada satu netizen bilang, "Pak, aku janji akan gali terus kasus kamu lewat jalur langit. Berdoa yang tiada habisnya, saya sudah geram kali ini. Kali ini saya sudah geram." Kemudian ada lagi kalimat, "Tiap hari ngikutin kasusmu, husnul khotimah, makin yakin kalau kau dibungkam." Dan rata-rata seperti itu. Nah, kayak begini nih. Ini kan contoh bahwa lagi-lagi pemeriksaan dokumen, riwayat kesehatan, mood yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh bisa kita harapkan kalau kita melakukan penelusuran ke media sosial seperti Instagram. Karena dia sebulan sekali memang. Iya. Nah, mungkin ke keluarga lah. Ya, sama ini Mas, hashtag justice for Daru yang makin rame itu. Meluas ya. Mas, tagih di pengadilan akhirat nanti. Tapi kan ini situasi ini tadi udah kita bahas. Kalau dibiarkan terus mau sampai kapan? Kalau Mas Reza, saran buat polisi apa? Kalau memang polisi, tadi itu yang gue tanya, gimana cara memenuhi hasrat netizen? Mas Reza bukan kewajiban polisi, nggak bisa. Minimal makin lama dia tidak mengumumkan, kan jadi makin liar. Sepemahaman saya tuh di kepolisian ada istilah kasus yang berat, kasus ringan, kasus menengah. Mungkin masing-masing punya time frame tertentu. Nah, saya lupa satuannya, apakah pekan atau bulan. Menurut saya begini, pakai saja itu sebagai sebuah acuan. Ketika tiba hari terakhir, ternyata tidak kunjung terungkap, ya sudah, apapun itu sampaikan pada saat itu. Kalau misalnya takut kredibilitas nurun. Oh, pasti dihina-hina kan, pasti dihina-hina, pasti dihina-hina, dicaci maki segala macam. Tapi saya ya mudah-mudahan juga kalau dalam situasi seperti itu akan mengatakan yang tadi sudah saya nyatakan, keterbatasan polisi mengungkap suatu kasus itu hal yang sangat biasa, hal yang sangat lumrah adanya. Ketimbang membuat simpulan, ya sudah, simpulkan saja. Kasus belum bisa diungkap hingga hari ini. Kami masih mengundang partisipasi publik untuk menyampaikan informasi atau apapun namanya yang membantu kami untuk terus mencari tahu tentang peristiwa ini. Kalau saya, apapun sampaikan, tapi polisi tidak hanya men-spill CCTV yang cuma 3 itu, tapi polisi juga membuka semua percakapan atau orang-orang yang diwawancara, pemilik kos atau penjaga kos, orang-orang yang ngekos di sekitar situ. Untuk apa? Ya maksudnya disampaikan ke publik bahwa hasilnya tidak ada yang mencurigakan. Jadi datanya disampaikan, bukan simpulannya saja, tapi datanya disampaikan. Iya, dibeberkan semuanya. Saya pikir itu sama saja seperti membeberkan isi BAP itu. Karena ini Mas, karena tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian kan lagi berkurang. Iya. Jadi untuk mengurangi itu, ya sampaikan saja. Kenapa mesti cuma 3 yang di-spill? Kenapa cuma 3 CCTV yang di-spill? Kalau saya bertanya justru saya balik, kenapa polisi spill video itu ya? Emang Mas Gaya menemukan spill itu di mana? Ya dapat aja. Dari polisi. Ya dapat aja. Kita dapat terus kita tayangin. Yang valid nih. Ya, hitung-hitungan di atas kertas yang menguasai CCTV hari ini siapa?
Polisi. Berarti kan pantas bagi kita menduga spill itu yang melakukan siapa? Polisi. Ya, berarti relevan saya bertanya, apa yang sesungguhnya yang ingin dikatakan atau dilakukan oleh polisi dengan men-spill potongan-potongan video itu? Tidak ada apa-apa, tidak ada pidana di situ. Tidak ditemukan adanya pidana di situ. Ya sudah. Mas, dengan kata lain itu cara polisi untuk mulai menyiapkan batin kita untuk kemudian menerima kenyataan bahwa ini bukan pidana, begitu? Bisa jadi. Nah gini Mas. Jadi kalaupun polisi ini mengumumkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan publik, kita tidak terlalu kecewa. Karena polisi sudah mulai menetralisir dengan video-video itu. Desensitisasi.